Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kembali lagi kita dalam program Berkat Pagi. Dan kita masih ada dalam surat Galatia dan kita akan melanjutkan dalam pasalnya yang ke-6. Kita akan melihat dari ayat yang 1 sampai ke 10, tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Dan kita juga hanya akan fokus pada beberapa ayat. Dan kalau boleh saya berikan judul renungan hari ini adalah Roh Kudus yang memampukan. Jadi mari sebelum kita memulai setiap aktivitas kegiatan kita mau belajar tentang bagaimana kita berjalan dengan kondisi Roh Kudus yang memampukan. Puji Tuhan. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Dalam Galatia ayat pasal 6 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Kemudian kita baca lagi dalam ayat yang ke-8 sampai ke-9, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, kita mau lihat di sini Roh Kudus yang memampukan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat dalam judul perikop dikatakan saling membantulah kamu. Bapak Ibu, bahkan anak-anak muda sekalian, kita sebagai warga-warga gereja, warga kerajaan Allah, kitalah orang-orang yang dimaksudkan firman Tuhan untuk harus saling membantu, baik dalam sesama kita sebagai orang-orang percaya. Dan tapi ada hal yang unik yang mau kita pelajari hari ini. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa menabur dalam daging. Barang siapa menabur dalam daging. Kalau kita dalam judul perikop dikatakan saling membantulah kamu. Nah, di sini kita mau belajar tentang ketika kita menjadi orang percaya, lalu datang firman Tuhan katakan kita harus saling membantu. Di ayat pertama tadi dikatakan kalau seorang kedapatan melakukan pelanggaran, kita yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan. Kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, Bapak Ibu dikatakan di ayat 8, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Nah, kita mau lihat di sini ketika kita sebagai orang percaya kita menabur, kita melakukan, atau seperti firman Tuhan katakan kita harus menolong, kita memimpin seseorang ke jalan yang baik, kita mungkin melakukan pelayanan, kita rajin beribadah. Tapi kalau kita menabur semua itu, kita melakukan semua itu dalam kedagingan, yang kita tuai hanyalah kebinasaan. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Nah, di sini kita mau belajar bahwa seharusnya sebagai orang percaya dalam melakukan segala sesuatu kita itu melakukan karena tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Dikatakan di ayat selanjutnya dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu, sudah pernahkah kita merasakan yang namanya jemu berbuat baik? Atau mungkin yang melayani Tuhan, adakah rasa jenuh ketika kita melayani Tuhan? Mungkin setiap minggu, saya selalu asyir, setiap minggu saya selalu main musik, setiap minggu di gereja saya sibuk sekali pelayanan, tapi akhirnya kita jemu. Jemu itu berarti kita sudah mulai merasakan yang namanya lelah, bosan. Karena ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan kedagingan kita, kemampuan kita, dengan kepribadian kita, yang akan kita rasakan adalah lelah dan bosan. Nah, makanya judul firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus yang memampukan. Firman Tuhan katakan, kalau kita menabur, kalau kita melakukan dalam daging, dalam kemampuan kita akan jemu, kita akan lelah. Tetapi kalau kita lakukan karena tuntunan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, maka kita akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Kita akan tetap bersemangat. Karena apa? Kesegaran-kesegaran yang diberikan itu adalah dari Roh Kudus. Kita mau pelayanan seperti apa, kita mau bertemu orang seperti apa. Bahkan di ayat 1 dikatakan, kalau kita kedapatan seorang melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dengan lemah lembut malah dikatakan. Bukankah itu suatu pekerjaan yang membutuhkan kesabaran? Kita harus melihat ketika ada orang yang jatuh dalam dosa, ada orang yang tidak mau beribadah, kita harus dengan sabar mengingatkan, ayo datang beribadah, ayo seperti ini. Maka bahkan juga kalau kita lihat ketika rekan-rekan kami pengerja, kami punya
untuk anak-anak youth dan teens itu ada namanya grup baca Alkitab. Nah, di sana juga kami bertugas untuk mengingatkan anak-anak membaca Alkitab, mengingatkan untuk mereka beribadah dan lain sebagainya. Kalau kita pakai kekuatan kita sebagai manusia, para mentor, para kakak-kakak pengerja ini pasti lelah, pasti bosan. Karena ketika melihat, aduh anak ini nggak baca Alkitab, aduh anak ini kok malah pergi main, anak ini banyak alasan tidak melakukan apa yang harus sedang diperintahkan, akan terjadi yang namanya kelelahan, bosan, bahkan mungkin jadinya malas untuk melayani. Nah, itu terjadi kalau kita melakukan dengan kedagingan kita. Makanya dikatakan, siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Dan di ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu, kalau kita pakai kekuatan kita, pada akhirnya kita akan lemah. Karena apa? Karena sumber kekuatan kita itu cuma Roh Kudus. Jadi kalau kita mau berbuat baik sampai Tuhan datang, berbuat baik sampai hari akhir kehidupan kita, setia sampai akhir, melayani sampai akhir, menjadi orang percaya dari sekarang sampai akhir, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Karena kalau tanpa itu, kita ada dalam kebinasaan. Saya boleh katakan percuma. Percuma kalau kita mau rajin ibadah, tapi karena kita merasa kita bisa bangun pagi, kita kuat, karena kita rajin mungkin olahraga, kita makannya makanan sehat dan lain sebagainya. Kalau kita pikir itu semua tentang kita, jasmani kita, wah itu salah sekali Bapak Ibu. Karena seharusnya kita itu bisa mampu, karena Roh Kudus yang memampukan. Kalau kita lihat sebagai manusia, manusia itu punya 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Dalam tubuh itu ada fisik kita. Di dalam fisik itu ada input dan output, ada sesuatu yang bisa masuk dan ada sesuatu juga yang bisa keluar. Dan di dalam jiwa kita itu kita punya yang namanya kehendak dan pikiran. Di situ kita memproses apa yang masuk, kebenaran firman Tuhan, atau mungkin hal-hal duniawi yang masuk. Di situ kita proses. Dan akhirnya kita mau mengeluarkan entah kehendaknya dan pikiran yang kita dapat itu, kita akan melakukan hal yang baik atau hal yang jahat. Itu kita pikirkan di dalam kehendak. Tapi juga ada namanya bagian roh. Dan bagian roh ini yang bisa isi siapa? Ada 2 hal. Kita percaya bahwa seharusnya roh kita itu yang isi adalah roh Tuhan. Tetapi ketika yang kita terima adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang duniawi, maka roh kita itu terisi dengan roh-roh jahat. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana supaya roh kita itu yang isi itu Roh Kudus, yang isi itu Tuhan. Dalam roh kita tuh hanya ada Tuhan Yesus, hanya ada pimpinan Roh Kudus. Nah, ketika dalam roh kita itu yang terisi hanyalah oleh Roh Kudus, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir kehidupan kita, dan kita tidak akan menjadi lelah. Tetapi ketika roh kita, jiwa kita, tubuh kita hanya melakukan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sesuai dengan kedagingan kita, maka kita tidak akan dapat bertahan sampai akhir kehidupan kita. Dan kalau kita boleh buka dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Oleh roh siapa? Oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika roh kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan jemu-jemu untuk berbuat baik. Izinkan saya bacakan lagi Galatia pasal 6 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita sebagai orang-orang yang rohani, orang-orang yang hidup oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Roh Kudus pimpin. Kita harus peka pada perintah-perintah Roh Kudus, dan supaya kita tetap kuat dalam pimpinan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus ada dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melakukan banyak hal, tapi ketika menggunakan kekuatan kita sendiri, bukan dengan pimpinan Roh Kudus, bukan dengan Roh Kudus yang memampukan, pada akhirnya kita akan jemu. Pada akhirnya kita akan bosan. Hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan pelayanan. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia bosan dengan kehidupannya. Oh, hidup saya begini-begini aja. Saya berdoa tapi saya bergumul, saya berdoa tapi tidak ada perubahan. Dia jemu. Tapi saya mau pesankan untuk saya dan saudara semua yang ada di rumah, jangan menjadi jemu. Hidup di dalam Tuhan jangan jemu. Supaya jangan jemu,
kita perlu Roh Kudus. Kita nggak akan pernah mampu sendiri. Saya katakan kita tidak akan pernah mampu sendiri. Kita akan mampu melewati hari-hari kehidupan kita kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu boleh terus kuat. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Perlu Kau Tuhan.